Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya pemirsa pada kesempatan kali ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, kesempatan, dan terus membersamai kami dalam program upgrading dan juga memperluas cara pandang kita dalam konteks ilmu menghafalkan Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pembahasan yang menarik. Apa itu? Kita akan membahas tentang non-muslim hafal Al-Quran. Bagaimana kita memperluas wawasan kita, cara pandang kita ketika kita melihat ada seorang non-muslim. Dia adalah seorang non-muslim, tapi dia memiliki hafalan Al-Quran. Bagaimana cara pandang kita? Kita akan pelajari bagaimana non-muslim itu punya motivasi, alasan seorang non-muslim menghafal Al-Quran. Kemudian juga bagaimana membangun cara pandang yang luas bahwa menghafal Al-Quran untuk semua. Karena seluruh orang berhak mendapatkan petunjuk juga hidayah. Kita akan pelajari insya Allah yang pertama dari sisi pemahaman non-muslim hafal Quran. Kemudian Al-Quran itu bagaimana kita memperluas cara pandang kita tentang Al-Quran untuk seluruh manusia. Kemudian juga kita akan pelajari manfaat menghafal Al-Quran bagi non-muslim. Kemudian hidayah untuk semua. Cara menghafal Al-Quran bagi yang non-muslim, nilai-nilai pembelajaran, kesimpulan pembelajaran, dan kita tutup. Baiklah, kita buka pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, non-muslim hafal Quran. Non-muslim yang menghafal Al-Quran banyak terjadi. Ya, dari berbagai aspek tujuannya. Sebagai bentuk apresiasi misalkan, atau nilai-nilai universal dalam Al-Quran, potensi penghargaan antar agama, juga pengalaman spiritualitas seseorang. Hal tersebut tidak jarang pula mendapatkan tantangan dari muslim sendiri. Sebenarnya bagaimana sih cara pandang kita ketika kita melihat mengenai ada non-muslim, dia adalah seorang non-muslim, dan dia ini menghafalkan Al-Quran. Nah, kita sudah lihat beberapa video yang ada di media-media sosial bahwa ada seorang yang dia itu non-muslim, tapi dia menghafal Al-Quran. Al-Quran, di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 20 disampaikan, "Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun." Artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Jadi kalau disampaikan Al-Quran ini bukan hanya untuk yang muslim saja, tetapi adalah pedoman bagi manusia. Kita lihat dari sisi tafsirnya para pemirsa. Di dalam tafsir yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Al-Quran dan ayat-ayatnya ini merupakan pemberi penglihatan dan pencahaya bagi hati. Bukti-bukti tentang hukum agama, petunjuk dari kesesatan, pembimbing menuju jalan kemenangan berupa syurga dan ridha Allah. Dan nikmat dari Allah bagi kaum yang mencari keyakinan dan benar-benar beriman terhadap hari kebangkitan. Jadi ketika kita mempelajari bahwa Al-Quran itu untuk seluruh manusia, di dalamnya ada hukum agama, petunjuk kesesatan, dan pembimbing bagi seseorang yang betul-betul mencari keyakinan yang benar. Kemudian dari tafsir Al-Muyassar, Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ini, wahai Rasul, adalah penerang. Dengannya manusia melihat antara yang hak dan batil. Jadi ketika berbicara tentang hada basairu linnas wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun, adalah di sini yang Al-Quran itu dia menjadi penerang. Manusia bisa lihat mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Kemudian juga petunjuk bagi rahmat bagi kaum yang meyakini kebenaran. Sejatinya bahwa ia diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi bagi orang-orang yang dia ingin mencari kebenaran, Al-Quranlah petunjuknya. Karena di dalam Al-Quran ada yang namanya pengetahuan untuk supaya kita dapetin yang nama jalan yang lurus, dan juga kita dapat petunjuk dan rahmat. Nah, kemudian di dalam tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah
pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Hamid, Imam Masjidil Haram, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kita ini adalah pedoman yang digunakan oleh manusia untuk melihat kebenaran dari kebatilan. Jadi ketika kita berbicara tentang namanya Al-Quran, Al-Quran ini adalah digunakan oleh manusia untuk bisa melihat tuh mana yang namanya kebenaran, mana yang kebatilan gitu ya. Nah, petunjuk menuju kebenaran secara rahmat bagi orang-orang yang meyakininya, karena merekalah yang mendapat petunjuk dengannya menuju jalan yang lurus karena ridho dari Rabb mereka. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari yang namanya neraka. Jadi ketika seseorang itu ingin dapetin petunjuk, yang mana petunjuknya ini bisa membawa dia ke dalam surga dan juga menjauhi dari neraka, maka itulah tujuan yang namanya diturunkannya Al-Quran. Nah, kemudian tafsir As-Sa'di, beliau ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah artinya Al-Quran dan peringatan yang bijak ini adalah pedoman bagi manusia. Artinya dengan Al-Quran tersebut manusia mendapat petunjuk untuk berbagai hal, sehingga orang-orang beriman akan mendapatkan manfaat dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Dengan Al-Quran ini, orang-orang yang beriman akan mendapat petunjuk menuju jalan yang lurus di berbagai masalah-masalah pokok agama maupun cabangnya. Dengan Al-Quran tersebut, orang-orang beriman mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah yang dimaksud kasih sayang. Dengan kasih sayang tersebut, jiwa mereka menjadi bersih, akal sehat mereka bertambah, keimanan mereka juga meningkat, sekaligus sebagai hujah atas mereka yang menentang. Jadi Al-Quran ini yang merupakan petunjuk bagi manusia adalah bagi orang-orang yang ingin mencari yang namanya kebenaran, yang ingin mencari petunjuk, yang ingin mencari keyakinan sejati, yang mana di situ orang-orang yang dia mendekat dengan Al-Quran, jiwanya ini akan terbersihkan, akal mereka akan bertambah, keimanan mereka juga meningkat. Nah, di sini adalah maksud daripada hadza basairul linnas. Nah, taking hikmah ayat. Sekarang kita ambil hikmah dari apa yang kita sudah dapatkan tadi dari beberapa tafsir yang kita sudah sampaikan, bahwa Al-Quran dia akan membedakan antara hak dan batil. Makanya Al-Quran menerangkan banyak sekali kebenaran, juga membedakan antara hak dan batil, argumentasi yang kuat, argumentasi yang lemah. Dan juga kebenaran Al-Quran bisa dibuktikan juga bagi menjadi orang menunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi rahmat ya bagi ya orang-orang yang beriman. Nah, kebenaran Al-Quran menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang benar dan menjadi bukti bahwa Islam menjadi petunjuk bagi orang beriman. Nah, Al-Quran itu nanti juga akan menjadi penerang agar orang mengetahui hak dan batil. Jadi ketika seseorang itu dia ingin yang namanya mendekat dengan Al-Quran untuk bisa mencari yang namanya hak dan batil, mana yang benar, mana yang keliru, mana yang harus diikuti, mana yang harus diyakini, mana yang tidak. Nah, disitulah Al-Quran itu memberikan yang namanya petunjuk. Maka bagi orang-orang, manusia-manusia yang ingin mendapatkan yang namanya petunjuk, yang ingin ngedapetin yang namanya kebenaran, artinya dia harus kaji yang namanya Al-Quran. Makanya ketika kita berbicara tentang hukum non-muslim yang dia berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama menurut An-Nawawi. Nah, jadi ketika rekan-rekan kami berkata orang non-muslim tidak dilarang untuk mendengarkan Al-Quran, yang dilarang adalah menyentuh mushaf. Apakah boleh mengajarkan Al-Quran ini kepada mereka? Maka hendaknya dinilai. Jika tidak dapat diharapkan keislamannya, maka tidak diperbolehkan. Jadi ketika seseorang itu ingin yang namanya mendapatkan hidayah dan kita melihat bahwa dia ini adalah punya potensi yang namanya mendapatkan hidayah, maka mengajarkan Al-Quran di situ diperbolehkan. Sedangkan jika diharapkan keislamannya, maka diperbolehkan. Menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat adalah pendapat dibolehkan tersebut dikuatkan oleh Al-Qadhi Husain dan ditarjih oleh Al-Baghawi dan yang lainnya. Kemudian menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari,
Masalah ini termasuk yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan generasi salaf. Imam Malik melarang mengajarkan Al-Quran kepada non-muslim, sementara Abu Hanifah memberikan keringanan dalam masalah tersebut. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang nampak bahwa pendapat yang kuat adalah perlu dilinci antara orang kafir yang diharapkan mempunyai keinginan untuk masuk agama Islam disertai rasa aman bahwa dia tidak akan melecehkan Al-Quran, dan antara orang kafir tidak mau mendekati Al-Quran dan bahkan diperkirakan akan mencederai agama Islam. Jadi dilihat dulu nih ya, mana yang dia punya potensi akan masuk agama Islam dan memang dia ini tidak punya potensi untuk melecehkan Al-Quran, maka hal itu adalah diperkenankan, diberikan keringanan. Nah, kemudian dibedakan juga antara jumlah mereka yang banyak ataupun yang sedikit. Nanti kita lihat nih, mana yang punya kesempatan hidayah, mana yang enggak. Nah, artinya ketika kita berbicara tentang non-muslim dulu, ada sebuah kisah tentang masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Islam. Salah satu wasilahnya adalah karena Al-Quran. Dia membaca, dia melihat yaitu saudaranya menemui adiknya, kemudian dia lihat baca Al-Quran. Fatimah menyuruhnya membersihkan diri karena Al-Quran itu betul-betul suci. Ya, akhirnya Umar bin Khattab di situ menyucikan dirinya. Ya, kemudian baru dia menyentuh Al-Quran. Dia baca ayat surah Toha itu yang akhirnya dia membawa kepada Islam. Artinya di sini ketika kita melihat bahwa oh ada non-muslim nih, ingin dia berinteraksi kan itu termasuk mengajarkan, kemudian juga membacanya, itu kan interaksi. Maka tetap juga seorang non muslim itu bisa harus memperhatikan adabnya, karena sesuai dengan yang disampaikan bahwa ketika itu Fatimah dia melihat Umar dia ingin membaca mushaf yang dia mau baca surah Toha itu. Nah, kemudian diperbolehkan tapi dengan syarat yaitu adabnya tetap diperhatikan. Nah, kemudian ada seorang dokter namanya Dr. Sabir Ali. Ketika seorang non-muslim itu dia ingin yang namanya mempelajari Al-Quran, sehingga memang terlihat di situ dia bisa dapat yang namanya hidayah, dia ingin tertarik dengan Islam, tertarik dengan petunjuk-petunjuk di Al-Quran, bisa dimulai dari juz 30. Karena juz 30 ini, di dalam juz 30 ada prinsip-prinsip tentang keimanan, kemudian memberikan pelajaran aturan hidup, prinsip-prinsip utama yang bisa menjadi awal yang baik bagi seorang non-muslim itu, supaya bisa dapat hidayah. Makanya, hadza basairu linnas wa hudan wa rahmah. Jadi ketika seorang manusia, siapapun itu, muslim atau non muslim, dia mau dapat yang namanya hidayah yang lebih tinggi, dia mau dapetin yang namanya petunjuk, nah itulah Al-Quran gitu ya. Kemudian juga dipahami maknanya. Jadi seorang non muslim itu ketika memang sudah tertarik kepada Islam, dia bisa yang namanya melihat, memaknai apa maksud yang demikian ayat itu, sehingga di situ dia tertarik dengan ajaran-ajaran yang disampaikan, memberi pengalaman spiritual kepada non-muslim itu, sehingga dia bisa kembali kepada fitrahnya manusia, yaitu fitrahnya manusia itu adalah Islam, serta interaksi dengan umat muslim nanti, bagaimana melihat akhlaknya dan sebagainya. Dan di situ seorang non-muslim itu bisa dapatin yang namanya hidayah. Jadi Al-Quran itu untuk seluruh manusia yang dia ingin dapatin yang namanya hidayah, petunjuk. Ya, maka di situ ya Al-Quran memberi penerangan dan petunjuk. Nah, kemudian ketika seorang ada non-muslim yang dia tertarik dengan Al-Quran, ya dia akan dapetin yang namanya benefit. Satu, kesempatan dia untuk mendapatkan yang namanya hidayah itu betul-betul luar biasa. Ya, jadi ketika seorang itu dapetin yang namanya petunjuk, hidayah, ada sebabnya, asbabnya. Nah, kesempatan besar seorang non-muslim itu yang dia mengkaji namanya Al-Quran, memang ada ketertarikan dalam diri dia, dan dilihat bahwa memang dia ini ya berkesempatan besar untuk masuk Islam. Nah, itu sebabnya juga bisa datang dari Al-Quran. Nah, kemudian sebagai topik diskusi juga mempertajam pikiran tentang kehidupan manusia. Al-Quran juga menjelaskan itu tentang pelajaran, bagaimana awal mula kehidupan manusia, kemudian juga dari sisi pengalaman mencari spiritual, orang-orang yang dia mencari kebenaran,
mencari yang namanya petunjuk. Dan memang sekarang terjadi fakta-fakta itu bahwa non muslim ya dapetin namanya hidayah dengan merenungkan Al-Quran. Dia melihat teladan dari perilaku muslim, keajaiban Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Akhirnya mendapatkan yang namanya kesadaran dalam pribadinya itu. Nah, kemudian hidayah ini untuk seluruh manusia. Ya, makanya nabi-nabi dulu itu mengajak orang untuk mendapatkan yang namanya hidayah. Hidayah ini terbuka mencari kebenaran. Orang yang hatinya tulus, baik, ya dia akan dapatin yang namanya hidayah. Nah, juga bergantung kepada kehendak manusia itu sendiri. Apakah mereka ingin menerima yang mengikuti petunjuk tersebut atau menolaknya. Hidayah adalah anugerah yang membawa manusia pada kehidupan yang lebih dekat dengan Al-Quran. Dan terjadi fakta-fakta bahwa seseorang, ada profesor Jepang yang masuk Islam ketika namanya Atsushi Kamal Okuda. Nah, ini seorang ilmuwan Jepang yang dia ada profesor di Universitas Keio, ya. Dia memeluk Islam pada tahun 2016 setelah menemukan kebenaran dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Hijr ayat 26. Jadi ternyata sebab dia masuk kepada Islam, profesor Jepang ini adalah surah Al-Hijr ayat 26. Ya, akhirnya dia masuk Islam gitu ya. Kemudian ada juga pencinta seni Inggris akhirnya masuk Islam yang namanya Sebastian Van Hoof, ya. Dia seorang dosen juga pencinta seni, ternyata dia masuk Islam, ya, tertarik akhirnya karena terharu membaca Al-Quran juga sirah nabawiyah. Nah, ini ternyata Al-Quran bagi seorang non-muslim itu bisa menjadi wasilah dia mendapatkan hidayah. Makanya Al-Quran itu adalah untuk seluruh manusia yang apa tadi? Yang mau petunjuk, yang mau kebenaran, yang mau tahu mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini berita-beritanya kita sudah bisa baca. Seorang profesor Jepang masuk Islam. Dan ini fakta-fakta yang terjadi. Pencinta seni asal Inggris tadi ya, Sebastian Van Hoof. Kemudian 4 ilmuwan ternama dunia masuk Islam karena salah satunya tahu mukjizat Al-Quran. Nah, ini fakta-fakta bahwa Al-Quran itu bisa memberikan sebuah sebab bahwa seorang yang tadinya non-muslim itu bisa mendapatkan yang namanya hidayah. Tapi tetap diperhatikan tadi apa yang disampaikan. Akhirnya di situ barulah dia dapetin yang namanya keimanan. Dia cari yang namanya kebenaran itu. Betul-betul jujur dalam ya pribadinya dia itu. Kemudian dia baca Quran. Akhirnya dia terbuka atas kebenaran Islam. Ya. Dia terkesan dengan keindahan bahasa, pesan moral, petunjuk hidup yang terkandung di dalamnya. Sehingga dia punya kesempatan besar untuk dapatin yang namanya hidayah iman itu, gitu ya. Nah, kemudian para pemirsa, yaitu mengenal Islam melalui pembelajaran yang terbuka. Non-muslim bisa mulai dengan mencari pengetahuan tentang Islam dan sumber terpercaya, membaca Al-Quran, sehingga dia merasakan yang namanya keimanan. Akhirnya dia goalsnya dapat hidayah. Dia kenal esensi hidup, kedamaian batin, dan dia membangun keyakinan dan keagungan kebenaran dalam Al-Quran. Goalsnya dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Dia betul-betul mau mencari yang namanya hidayah, mau mencari yang namanya petunjuk, gitu ya para pemirsa. Nah, nilai-nilai pembelajaran yang kita sudah pelajari adalah Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Kemudian juga Al-Quran, mukjizat abadi hingga hari kiamat. Dan bagi pencari kebenaran akan ditemukan yang namanya hidayah. Jadi seorang muslim Islam itu untuk seluruh manusia. Al-Quran untuk seluruh manusia bagi orang yang berkehendaki yang namanya kebenaran. Bukan orang yang mau ingin melecehkan yang namanya naudzubillah min dzalik. Al-Quran tidak boleh seperti itu, tidak boleh mendekat. Tapi bagi orang-orang yang punya potensi untuk bisa mendapatkan hidayah, maka Al-Quran di situ betul-betul menerangkan kepada orang yang ingin mendapatkan hidayah tersebut. Dan Al-Quran ini mukjizat sampai dengan hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan yang terakhir adalah hidayah itu bagi orang-orang yang mau mencari hudan, yang mau mencari rahmat seorang manusia itu, insya Allah akan diberikan. Maka kesimpulan pembelajarannya, menghafal Al-Quran ya oleh seorang non-muslim seringkali menjadi pintu masuk untuk memahami pesan-pesan ilahi terkandung dalam kitab Al-Quran. Proses menghafal bukan hanya soal kemampuan mengingat ayat, tapi juga melibatkan refleksi terhadap makna-makna, apa makna-maknanya.
Kemudian saat seorang non-muslim itu terus berinteraksi dengan Al-Quran, mereka dapat merasakan yang namanya keagungan, kebenaran, dapat yang namanya ajaran Islam bagaimana. Ya, bagi sebagian orang hidayah petunjuk datang melalui jalan ini, dan kita sudah lihat berita-berita tadi seorang profesor Jepang, kemudian bagaimana seorang seni asal Inggris tadi yang dia dapat petunjuk dari Al-Quran gitu ya. Nah, kemudian kisah-kisah sudah banyak non-muslim akhirnya masuk Islam setelah mendalami Al-Quran. Nah, menunjukkan bahwa kitab suci ini memiliki kekuatan yang menyentuh hati bagi orang-orang yang mencari kebenaran, ya, terlepas dari latar belakang agama mereka. Semoga bermanfaat ya para pemirsa. Jadi Al-Quran itu untuk seluruh manusia bagi yang ingin mencari hidayah, baik itu muslim, non-muslim, silahkan. Jika Anda ingin mencari namanya kebenaran, buka Al-Quran. Bukan untuk yang namanya ya sebaliknya, tapi betul-betul dalam kejujuran seseorang itu, manusia itu betul-betul ingin mencari yang namanya hidayah. Terima kasih para pemirsa semua, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.